bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan. Selamat siang, Bu Yus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Selamat Yus? siang. Ya, selamat siang Bu Dwi, kabar baik. Semoga kabar Bu Dwi juga sama. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Bu Yus ya. Tadi saya membaca WA-nya Bu Yus. Rupanya Bu Yus ingin berbincang dengan saya. Kemudian Bu Yus katanya mau coaching dengan rekan sejawat. Iya Bu Yus. Iya, iya. Jadi Baik. mengingat dari 2 hari yang lalu kan kita sudah sharing-sharing ya untuk bagaimana praktek coaching itu. Jadi saya sekarang sedang mencoba untuk praktek coaching ya. Jadi saya membutuhkan Bu Dwi untuk bisa mengamati proses coaching saya gitu. Baik, sebelum melakukan coaching dengan rekan sejawat, apakah Bu Yus berkenan untuk membincangkan lebih detail untuk ke depannya? Bersedia Bu Yus? Iya, Bu Dwi. Jadi proses coaching ini saya lakukan karena untuk pembelajaran ya, supaya saya semakin mantap begitu apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya terima ilmu, jadi bisa saya praktekkan ke teman sejawat. Jadi saya membutuhkan Bu Dwi ya. Nanti mungkin Bu Dwi bisa menyampaikan apa saja Bu Dwi yang mungkin saya harus lakukan pada saat saya berproses coaching dengan teman sejawat saya, Bu Emi. Baik, nanti pada saat Bu Yus melakukan coaching dengan Bu Emi, coachingnya Bu Emi ya Bu Yus ya, akan saya amati proses coachingnya dan saya akan juga menggunakan penilaian coaching sebagai panduan saya. Apakah alur dan proses coaching yang sudah Bu Yus lakukan sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian saya juga menilai, melihat kompetensi yang Bu Yus nanti akan kembangkan di proses coaching bersama coachee. Baik, untuk proses pengembangan yang akan ditingkatkan oleh Bu Yus nanti ketika proses coaching apa, kalau boleh tahu Bu Yus? Iya, saya untuk fokus coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot, Bu Dewi. Baik, bagus sekali Bu Yus, berarti Bu Yus akan mengembangkan salah satu kompetensi coaching yaitu pertanyaan berbobot, di mana nanti Bu Yus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, yang akan menggali si coachee untuk membuka permasalahan sehingga nanti si coachee bisa mengemukakan dengan terbuka ya Bu Yus ya tentunya. Iya, benar. Jadi saya menghendaki bahwa pertanyaan saya itu nanti dapat membuka ide-ide daripada si coachee, bagaimana coachee nanti bisa menuangkan perasaannya, bisa menuangkan apa yang dia pikirkan sehingga keterbukaan antara coachee dan saya nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk pengembangan yang sudah Bu Yus akan nanti berikan ketika proses coaching menurut Bu Yus sudah berada di level berapa kalau boleh tahu? Untuk pertanyaan berbobot, kompetensi itu saya berada di level 6 gitu ya. Untuk pertanyaan berbobot kemudian, apa harapan Bu Yus nanti setelah melakukan coaching bersama coachee? Harapannya Bu Yus untuk peningkatan pemberian pertanyaan berbobot tersebut? Untuk peningkatan yang saya inginkan setelah saya melakukan proses coaching, saya menginginkan minimal di level 8 begitu.
Baik, indikator ketercapaian dari coaching ini Bu Yus sesuai dengan tujuan yang dikembangkan pastinya nggih. Kemudian Bu Yus berarti nanti akan menggali juga indikator dari kunci agar nantinya keterbukaan dari kunci semakin terbuka untuk menyampaikan permasalahan kepada Bu Yus. Begitu ya Bu Yus? Iya, siap. Baik, Bu Yus juga nanti akan mengembangkan proses coaching dengan kunci, dapat menemukan serta mencari solusinya untuk si kunci menemukan sendiri solusi tersebut, sehingga nanti si kunci juga akan menemukan rencana reaksi yang ingin dikembangkan juga serta tindak lanjut dari permasalahan ini ya Bu Yus ya? Iya, iya, nanti akan berproses di sana juga. Terima kasih Bu Dwi sudah memberikan masukan yang luar biasa pada proses coaching yang akan saya lakukan, begitu. Baik Bu Yus, saya persilahkan Bu Yus untuk melakukan coaching bersama coaching-nya. Semoga nanti si coach dapat menemukan permasalahannya untuk masalahnya itu ya Bu Yus ya. Silakan untuk Bu Yus berbincang dengan rekan sejawat. Disilakan. Terima kasih Bu Dwi. Selamat siang Bu Emi. Selamat siang Bu Yus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Yus. Hari ini meskipun udaranya cukup panas sekali ya Bu Yus, alhamdulillah kita luar biasa. Saya juga berharap bahwa hari ini kita semuanya tetap sehat selalu, keluarga, dan upaya yang diupayakan oleh Bu Emi ke depan menjadi lebih baik lagi dan lancar. Ya, ngomong-ngomong Bu Emi, kemarin kan kita sempat ya bincang-bincang begitu, walaupun kemarin itu waktunya sangat sempit sekali. Mungkin hari ini kita punya waktu yang cukup panjang ya untuk bisa bincang-bincang lebih lanjut. Kira-kira mungkin Bu Emi ada yang perlu disampaikan tentang apa gitu ya kemarin yang sempat saya dengarkan begitu. Silakan Bu Emi mungkin mau menyampaikan lagi. Baik Bu Yus, alhamdulillah luar biasa kita dipertemukan ya Bu Yus. Janjian bolak-balik kita nggak pernah ketemu dan sekarang ini Iya, ada waktu ya kita untuk kesibukan kita Bu Emi. betul sekali Bu Yus. Masa junior ini kok enggak ya gitu. Dan selalu akhirnya kalau ada tugas Bu Yus atau ada tugas terkait dengan apa namanya IT atau apa begitu, mohon maaf beliaunya itu kan belum bisa Bu Yus. Itu selalu mengganggu temannya, minta tolong sama temannya begitu Bu Yus. Apa namanya? Aman ya, TPP-nya lancar, tunjangan tunjangan lancar, begitu dia berarti tidak ada yang harus saya perjuangkan lagi karena semuanya lancar gitu loh. Dari hasil pertemuan kita ini apa yang dikehendaki Bu Emi? Memang saya ingin sekali bertemu dengan Bu Yus itu untuk saya ajak sharing, saya ajak apa namanya bertukar pendapat ya Bu Yus atau membantu saya begitu. Bagaimana sih menemukan solusi dari kegalauan saya ini begitu sehingga nantinya bisa solusi tersebut bisa saya terapkan nih pada beliaunya atau dengan teman-teman yang lain. Terima kasih untuk apa yang disampaikan untuk penambahnya ya Bu Emi. Jadi ukuran daripada Bu Emi yang mengendaki orang ini atau teman si A ini bisa berubah atau bisa keluar dari zona nyaman, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Teman saya yang si A ini dapat menyesuaikan lah Bu Yus. Kalau kita 11-12 lah Bu Yus seperti itu ya 6 atau level 5 begitu sehingga kan kita itu berjalannya nggak seiring begitu sih kok ada yang tertinggal banget itu kan dinilai dari luar itu kan juga enggak bagus untuk suatu lembaga komitmennya begitu Bu Yus. Baik. Tadi dikatakan bahwa paling tidak teman ini dapat menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan teman-temannya tentang kebisaan tersebut ya. Oke, sekarang penyesuaian kebisaan itu apakah bisa Bu Emi sebutkan? Paling tidak dia menguasai IT Bu Yus. IT meskipun tidak canggih ya, tetapi paling tidak bisa
menggunakan laptop, kemudian apa namanya, membuat jurnal mingguan, karena di tempat kami itu setiap minggu per kelas itu tanggung jawab guru masing-masing untuk teman-teman yang lain sudah menggunakan Canva, Bu, itu menggunakan aplikasi yang lain, tapi beliaunya masih tetap ngeklik di WA grup itu, gitu loh. Jadi manual, hari Senin kan kurang menarik begitu loh, Bu Yus. Ketika kelas yang lain sudah menggunakan Canva, beliaunya masih yang lainnya itu sudah apa menggunakan video-video pembelajaran, beliaunya itu tidak inginnya saya dia melakukan atau bisa seperti itu. Ya, baik. Saya menangkap apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Bu Emi ya. Paling tidak minimal ada 2 hal dari kegiatan keseharian para guru ini dapat dilakukan secara mandiri, yaitu menggunakan laptop dan membuat jurnal mingguan, begitu ya Bu Emi? Ya, Nah, menurut Bu Emi, apa upaya yang Bu Emi lakukan untuk bisa Ibu A ini melakukan kedua hal tersebut? Apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh Bu Emi? Saya sudah ada, Bu Yus, yang pertama kali upaya saya itu adalah melakukan pendekatan, Bu Yus. Melakukan pendekatan kepada beliaunya, apa, face to face gitu ya, dari hati ke hati. Apa sih yang menyebabkan beliaunya itu tidak bisa mengembangkan diri, atau apakah ada kendala ketika beliaunya itu akan mengembangkan diri, termasuk mungkin dari sisi dirinya sendiri atau dari lingkungannya begitu. Jadi selain daripada pemberian informasi atau belajar secara individu, kita ada rapat atau pertemuan semuanya, Bu, dari teman-teman sejawat itu. Mungkin di sana nanti saya akan sampaikan rencana saya. Pasti nanti akan membawa dampak yang luar biasa jika bisa dilakukan bersama-sama dengan komitmen secara bersama-sama. Nah, rencana aksi itu Bu Emi, kira-kira menurut Bu Emi apakah ada gangguan Bu Emi seandainya itu berjalan? Insya Allah dan saya berharap tidak ada. Berarti dari aksi nanti yang dilakukan, kira-kira Bu Emi membutuhkan siapa saja ya yang diajak kerjasama? Pastinya dengan teman-teman sejawat semuanya yang dapat mendukung saya untuk membantu rekan saya si A ini, dan juga kita kan berguna untuk semuanya, tidak hanya si A ini yaitu. Dan juga mungkin saya akan melibatkan teman-teman satu gugus mungkin, Bu, karena kita setiap bulan juga ada pertemuan gugus. Nah, nanti di sana pertemuan gugus nanti ada diselipkan materi-materi yang terkait dengan itu tadi adalah saya itu buntu, Ibu. Apa ya? Supaya orang ini terbuka, supaya ini buntu. Akhirnya dengan kita percakapan ini secara tidak langsung loh, otomatis kok pikiran saya yang terbuka. Oh ya, kenapa kok nggak ini ya? Kenapa kok nggak gini ya? Kenapa kok nggak gini ya? Akhirnya saya juga menemukan itu, Bu Yus, setelah percakapan ini. Padahal sebelumnya buntu, nggak ada apa-apa. Isinya sambatan gitu, Kak Bu Yus. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih banyak Bu Yus membantu saya ini tadi. Baik Bu Emi, kalau sudah mendapatkan jalan keluar yang sudah Bu Emi dapatkan, saya tunggu aksinya ya Bu Emi. Siap. Untuk proses coaching selanjutnya kita akan bincang-bincang lagi mengenai hasil aksi yang akan Bu Emi lakukan. Baik, siap Bu. Bertemu lagi. Siap. Terima kasih banyak. Baik, saya akhiri percakapan coaching kita pada hari ini. Semoga Bu Emi tetap sehat selalu dan lancar ya Bu Emi melakukan aksinya, sukses, semuanya jadi bahagia menemukan. Amin. Doa yang sama untuk Bu Yus juga, ya. Amin. Terima kasih dan selamat siang Bu Emi. Selamat siang Bu Yus. Ya.
Selamat siang Bu Dwi. Mic-nya masih mic-nya ditutup Bu Dwi. Oh iya, Ya. selamat siang Bu Yus. Gimana? Tadi sudah melakukan coaching bersama rekan sejawatnya ya Bu Yus ya? Iya, Gimana betul. perasaannya Bu Yus setelah melakukan coaching bersama rekan sejawatnya? Bu Yus puas? Iya, saya sangat bahagia Bu karena setelah melakukan percakapan coaching, tentu saja ada hal-hal positif yang bisa saya pelajari ya dari coach saya, di mana coach saya merasa bahagia karena menemukan solusi dan menemukan jawaban atas kebingungan yang selama ini yang merisaukan beliau. Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya tidak seberapa. Karena apa? Karena yang menemukan jalan keluarnya adalah beliaunya sendiri, Bu Emi sendiri yang sudah memberikan ide-idenya terhadap proses coaching kemarin. Ya, begitu Ibu. Baik, saya pantau juga Bu Yus dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach tersebut bisa terbuka dan puas terhadap pertemuan yang Bu Yus lakukan sehingga si coach tersebut bisa membawa aura dampak positif untuk rekan kerjanya yang keluar dari zona nyaman, itu yang saya pantau. Nah, kemudian menurut Bu Yus setelah melaksanakan coaching bersama rekan sejawatnya Bu Yus barusan itu, Bu Yus sudah berada di level berapa untuk kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Puji syukur Ibu, saya merasa tadi kan saya menetapkan 8 ya. Jadi saya merasa bahwa 8 sudah tercapai, Bu. Baik, sebenarnya Bu Yus bagus sekali, sebenarnya lebih dari itu menurut pantauan saya ya. Menurut Bu Yus, kenapa kok Bu Yus bisa menilai di level angka 8? Gimana itu ceritanya? Padahal Bu Yus sangat bagus loh, saya Iya. lihat. Untuk Saya pertanyaan merasa masih berbobotnya. ada saya merasa masih ada yang kurang Bu tadi itu. Ketika si coach menyampaikan apa ya, kendala-kendalanya tadi ya, saya merasa mungkin agak sedikit bingung juga ya. Kira-kira pertanyaan tadi itu sebaiknya saya merupakan pertanyaan mengapa atau di mana? Nah, pertanyaan kata tanya ini pun menjadi pertimbangan buat saya, Bu. Kata tanya ini sangat menentukan sekali jawaban dari beliaunya. Nah, itu yang saya harus atur kembali supaya pertanyaan-pertanyaannya tepat sesuai dengan momen dan juga sesuai dengan unek-unek yang akan disampaikan oleh si coach. Itu aja, Bu. Mungkin saya akan lebih mempertajam di sisi kalimat tanya karena ada beberapa pilihan yang harus saya tanyakan. Itu aja, Bu. Iya, bagus sekali Bu Yus. Kemudian saya mohon izin juga merefleksi dan menilai hasil pemantauan saya yang sudah Ibu lakukan coaching bersama rekannya. Menurut pemantauan saya, Ibu adalah pendengar yang baik, di mana si coach tersebut sudah mengutarakan keseluruhan, Bu Yus baru merespon. Seperti itu untuk keterampilan mendengarnya Bu Yus sudah luar biasa, kemudian untuk memberi pertanyaan berbobot ini yang sangat menarik dan bisa perlu juga untuk sharing ke diri saya untuk bisa menambah ilmu saya juga di dalam keterampilan yang dimiliki Bu Yus ini. Nah, di sini saya melihat Bu Yus sudah menggiring si koci, pada akhirnya rekannya si koci tersebut dengan bantuan koci tersebut bisa belajar seperti itu nggih. Kemudian untuk dari yang tidak memahami Canva, akhirnya keluar dari zona nyaman, itu sudah Bu Yus pancing-pancing dengan pertanyaan berbobot, sehingga upaya-upaya strategi-strategi yang dilakukan oleh coach tersebut keluar semua dan tepat sasaran, sudah tajam Bu Yus untuk pertanyaan berbobotnya. Kemudian untuk memberdayakan si coach, saya pantau si coach ini sudah berdaya banget gitu nggih, mengajak
suasana di sekolahnya di mana rekan-rekannya itu dengan belajar bareng melalui kegiatan KKG, Himpaut nih nggih, untuk TK nggih itu. Kemudian progres dan aksinya itu saya juga pantau bahwa si Koci sudah mantap gitu melakukan apa yang untuk selanjutnya tindak lanjut yang akan dilakukan Koci. Jadi untuk pengamatan saya, Bu Yus, untuk pengembangannya sedikit-sedikit aja karena sudah mantap gitu yang saya pantau. Begitu Bu Yus. Iya, iya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bu Dwi. Pujiannya banyak sekali. Nanti saya nggak kuat loh, Bu. Karena di sini juga kita Tapi sama-sama bersyukurlah belajar. ini ya berkat juga sih karena Bu Dwi itu kan sebagai supervisor saya yang kemarin kan kita sudah sharing-sharing dan ini juga ilmu dari Bu Dwi loh. Pada saat kita sharing kemarin, Bu Dwi sudah memberikan masukan yang begitu luar biasa sama saya sehingga hari ini adalah saatnya saya praktek seperti apa yang dikatakan Bu Dwi gitu ya. Terima kasih banyak ya Bu Dwi untuk ilmu-ilmunya dan juga umpan balik hari ini yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Yus. Kemudian ada beberapa hal yang dikembangkan lebih lanjut. Misalkan tadi saat rekan sejawat menjelaskan tentang strategi nih. Nah, sebetulnya merujuk sudah ke standar yang coaching yang berbobot tadi yang Bu Yus sampaikan. Kemudian secara spesifik sudah saya tangkap bahwa coaching itu sudah tajam untuk penyelesaian solusinya. Itu Bu Yus. Bagaimana tanggapan panjenengan tentang itu? Iya, Bu Dwi saya merasakan juga sama seperti yang disampaikan Bu Dwi bahwa coach saya ini sudah dengan sangat terbuka ya menyampaikan secara detail apa yang jadi masalah juga apa yang menjadi keinginannya untuk bisa diselesaikan masalah tersebut dan juga terutama pada solusi yang ada beberapa ya tadi ada 2 yang solusi yang akan dilakukan dan sudah dan yang akan dilakukan oleh si coach. Maka hal ini sudah menunjukkan bahwa coach sudah memberdayakan dirinya untuk bisa melakukan action lagi, melakukan aksi lagi setelah sesi yang pertama dia lakukan begitu. Dan puji syukur tindakan-tindakan yang akan dilakukan tidak lama dari proses coaching tadi. Dia akan melakukan segera karena dia menginginkan ibu ini juga semakin cepat ya transformasi dan melakukan perubahan dari zona nyamannya. Begitu Bu Dwi. Baik Bu Yus, dari diskusi kita ini tentang refleksi yang sudah Bu Yus lakukan proses coaching tadi, kan sudah bagus ini ya saya pantau. Apa bayangan Bu Yus untuk selanjutnya ke depan? Untuk performanya Bu Yus? Apa tetap diam seperti ini? Apa mau memberikan praktik baiknya Bu Yus untuk rekan-rekan sehingga nanti proses coachingnya akan enjoy, hangat, suasana seperti itu. Gimana untuk harapannya Bu Yus ke depan? Iya, harapan saya kan karena ini saya adalah kepala sekolah, memang fokus saya yang pertama di guru ya. Kalau guru sudah ada pengalaman dan semakin banyak saya harapkan akan ada pengalaman lagi. Namun untuk pengembangan yang agak sulit adalah coaching kepada anak-anak murid kami. Jadi pengembangan selanjutnya adalah saya akan kembangkan coaching ini kepada anak didik kami. Di mana anak didik kami adalah siswa-siswi TK ya, PAUD, di mana mereka tentunya dari sisi bahasa juga terbatas, dari sisi pemikiran mereka sedang belajar mengkonstruksi pemikirannya untuk baik dalam menceritakan. Nah, mungkin dalam proses belajar saya akan melakukan proses coaching ini untuk mengkonstruksi pikiran mereka supaya saya mendapatkan pemikiran anak-anak ini bisa menuangkan ide, menuangkan perasaannya ya. Anak kecil kan paling susah ya, karena bisanya nangis kalau dia minta sesuatu, kalau nggak dituruti nangis. Nah, ini harusnya kita coaching supaya anak-anak ini bisa menyampaikan
secara verbal apa yang dia inginkan tanpa harus menangis. Mungkin saya akan kembangkan di siswa kami, Bu Dwi. Baik Bu Yus, itu rencana yang bagus dan luar biasa. Kira-kira kapan tuh Bu waktunya? Untuk Besok Ibu Senin, bisa besok Senin saya akan lakukan, Senin. iya. Wah, luar biasa sekali Iya, jika Senin, hari pertama ketemu dilakukan anak-anak. ke anak-anak yang imut itu ya Bun ya, anak-anak yang menggemeskan itu ya. Tentunya juga tantangannya beda dengan ke coaching dengan rekan dewasa ya Bunda ya. Kemudian untuk pertemuan diskusi refleksi, saya senang sekali mendengar Bu Yus. Saya yakin untuk langkah-langkah Bu Yus yang sudah direncanakan, Bu Yus akan semakin luar biasa untuk melaksanakan coaching di kemudian hari. Dengan tentunya pertanyaan yang berbobot, kemudian dan ketiga-tiganya untuk kompetensi yang harus dan standar yang harus dimiliki di dalam proses coaching ya Bu Yus ya. Benar Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah sama-sama Bu Dwi. Melakukan coaching bersama rekan sejawat. Semoga nanti ke depannya bisa berkembang lebih baik lagi. Dan saya akhiri untuk pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya Bu Yus. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sama-sama, Sampai jumpa Bu Yus. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa Bu Dwi. Terima kasih. Selamat siang. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak